Hai semua, gimana kabarnya? Senang sekali dengan saya Tommy Yu kembali di video ini. Saya akan share tentang screening saham-saham di Indonesia yang bisa kalian tabung atau investasi secara berkala di kuartal 3 2023. Video kali ini akan membahas khusus untuk saham-saham yang market cap-nya kecil atau yang non-blue chip. Let's go! Hai, nama saya Tommy Yu, selamat datang di channel YouTube JSX Pro ID. Pastikan untuk subscribe di channel ini ya, dan juga join grup Telegram JSX Pro ID. Kami juga memiliki layanan premium trading signal untuk saham-saham di IDX. Ini free ya, nggak perlu bayar, khusus bagi kalian yang membuka akun saham melalui Ajaib. Untuk pembukaan akun Ajaib melalui ref code JSX Pro ID, ya teman-teman akan mendapatkan membership private group Telegram Signal Saham seperti di sini nih ya, dan juga lifetime premium membership Chatbot Pro Stock. Ini adalah premium indikator dari TradingView, kemudian special discount IDX Bet Pro sebesar 30% dan kesempatan mendapatkan hadiah saham senilai sampai dengan 50 juta rupiah. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi WACS di nomor berikut ini. Kita masuk ke materinya, kita akan belajar tentang nabung saham kuartal 3 2023. Ini untuk saham-saham yang ini nih, yang non-blue chip. Istilah blue chip, non-blue chip sendiri itu lebih mengacu kepada market cap-nya atau market kapitalisasinya. Itu kalau yang non-blue chip ini biasa di bawah 20 triliun. Ya, kita langsung masuk saja ya. Sebelumnya ada disclaimer dulu bahwa kami ini bukan penasihat investasi dan segala konten di video ini bertujuan untuk edukasi saja dan do your own research ya. Untuk kriteria pemilihannya untuk yang non-blue chip, kemudian, nah, yang membedakan hanya ini. Ya, untuk market cap-nya itu saya batasi dari 1,5 triliun sampai 20 triliun. Kenapa ada batas bawahnya? Karena kalau nanti yang muncul terlalu kecil kan biasanya nggak terlalu liquid. Jadi ini tetap ada batas bawahnya. Perusahaannya memiliki pertumbuhan omset yang bagus tiap tahunnya, kemudian net income-nya juga bertumbuh, kemudian utangnya sedikit, kemudian ini return-nya, ROE-nya 15% ke atas. Dan ini adalah yang fundamental, kita akan lihat dari sisi teknikal, yaitu moving average 100 di atas moving average 200 untuk chart weekly, harga di atas SMA 100, kemudian technical ratingnya buy, strong buy, dan kita lakukan verifikasi candlestick untuk final check nantinya. Dan ini adalah untuk yang sisi teknikalnya ya, tujuannya adalah untuk mencari saham-saham yang diversify di berbagai sektor, fundamentalnya bagus, dan secara teknikal uptrend jangka panjang. Baik teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di layar dari TradingView. Ini adalah chart dari komposit IHSG kita, oke? Sedikit mengulang, ini saya menggunakan chart weekly ya. Di sini ini chart weekly. Oke, ini ya, 1 week. Kemudian ini saya menggunakan simple moving average 100 yang ini. Kemudian yang ini adalah yang warna purple ini, simple moving average 200. Dan untuk screening sahamnya, itu kita menggunakan stock screener yang di bawah. Ini saya langsung tampilkan seperti ini. Ini saya besarkan ya supaya terlihat. Dan di sini kita melihat ada 775 saham ada di IDX, di Bursa Efek Indonesia. Ini pastikan screenernya juga 1 week. Dan ini pilih yang IDX di marketnya Indonesia. Saya pilih financialnya pakai US dollar. Ini kolom-kolomnya ini adalah kolom-kolom standar yang bawaan dari TradingView. Dan kalau saya langsung ganti, saya sudah setup, ini basically sama dengan yang di part 1 video sebelumnya, itu saya tinggal ganti saja. Pilih kolomnya ini adalah nabung saham 2023, di mana ini kolomnya saya sudah tentukan, yaitu ada market cap, revenue, net income, growth, kemudian DER, ROE, SMA, price, technical rating, dan sektoral. Kemudian saya sudah tentukan juga untuk screenernya, itu saya sudah buat long term saham IDX. Ya, saya tinggal klik saja dan langsung muncul teman-teman. Hanya bedanya dengan yang pertama itu adalah market cap-nya. Jadi market cap-nya ini saya batasi 100M. 100M itu 100 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun ya. Kemudian sampai 1,4 billion. 1,4 billion itu sekitar 20 triliunan kalau dikali dengan 15.000 lah kursnya. Kemudian ini revenue annual growth-nya 10%, net income annual growth-nya 10%, debt to equity ratio-nya di bawah 1, ROE-nya 15%, SMA-nya 100 di atas 200, price-nya di atas SMA 100, technical rating-nya buy atau strong buy. Dan ketemulah beberapa saham seperti ini, langsung ada sekitar 11 saham yang match. By the way, untuk final check-nya kita akan lihat satu persatu ya. Ini saya turunkan sedikit supaya lebih terlihat chart-nya. Kita masuk dari IMPC, Impact Pratama.
Nah, sahamnya kayak begini. Oh, keren kan? Kalau teman-teman lihat ya, ini sahamnya weekly chart-nya itu bergerak naik ke atas, kemudian ini saham-saham seperti ini yang kita cari. So, kita akan bikin flag seperti ini ya. Saya sudah kasih flag di sini. Kemudian, oh ya, by the way, kalau teman-teman lihat di sisi sebelah kanan ini, itu ada growth annual dari company ini ya, IMPC. Itu dari tahun 2018, 19, 20, 21, 22. Bagus banget ya, growing-nya bagus banget, net profit margin-nya juga bagus. Nah, saham-saham seperti inilah yang kita mau cari. Berikutnya. Saham berikutnya adalah MIDI. Nah, MIDI ini kalau teman-teman lihat ya, ini bergeraknya bagus sekali, tetapi ada beberapa yang nggak terlalu baik sebenarnya. Kalau kita zoom lebih dalam, ini tahun-tahun 2018 sampai 2020 itu sebenarnya bukan saham yang liquid. Tapi memasuki tahun 2021 ini baru ada likuiditasnya ada gitu ya. Dan sebenarnya juga oke juga, nggak apa-apa sih. Jadi kita bisa beli di sini lah ya, bisa kita tabung saham ini. Jadi sementara saya akan kasih oke ya dengan saham ini, saya kasih flag di sini. Kemudian lanjut untuk SMSM, selamat sempurna. Nah, polanya seperti ini nggak terlalu saya suka karena bentuknya ini masih ada gerigi-gerigi seperti ini ya, walaupun dia uptrend. Ya, kelihatan ada sedikit naik turun gelombang-gelombang begini. Saya nggak terlalu cocok lah dengan ini. Saya pengen cari yang kayak IMPC atau MIDI tadi. Kita skip dulu ya. Berikutnya BSSR. Ini juga sama. Ini nggak terlalu liquid di sini. Kemudian ini bentuknya kurang enak lah ngelihatnya. Oke. Kita lanjutkan ADES. Nah, kayak gini nih oke. Ya, saya suka yang model-model seperti ini. Berikutnya SKRN. Super Crane, ini juga bagus ya, growing walaupun dia baru IPO di sini, kemudian dia pelan-pelan itu dia naik dan growing uptrendnya bagus. Kita lanjut lagi, berikutnya adalah ini Wismilak. Wismilak ini saham rokok, ini turun dan dia naik dan saya nggak terlalu suka dengan ini, kita skip. Golden Eagle Energy, itu juga sama, ini terjun bebas, nggak tahu ini kenapa, tahun 2016. Kemudian bergerak naik lagi, skip ya. PSSI, ini logistik ya. Ini baru IPO tahun 2018, kemudian dia bergerak naik dan ini cukup oke. Kita boleh ambil lah saham inilah ya. Berikutnya adalah MBSS, kayak gini. Ya, kita skip juga. Yang berikutnya juga adalah KKGI. KKGI juga modelnya sama. Ini naik turun seperti ini dan kita skip juga. Jadi kalau ada beberapa saham yang tadi sudah kita kasih flag, kita lihat totalnya ada 5, yaitu saham berikut ini, yaitu IMPC, MIDI, ADES, SKRN, dan PSSI. Dan 5 saham inilah yang bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman bisa nabung untuk saham-saham yang non-blue chip. Kalau teman-teman lihat harganya ya, kita lihat di sisi pricing, ini harganya masih murah nih, ini Rp300, Rp400, yang mahal cuman ini, Rp12.000. Ya, jadi kalau teman-teman baru mulai nabung, ini kan Rp600 ini satu lotnya kalau beli kan baru cuma 62.000. Jadi dengan dana yang kecil sudah bisa mulai start nabung saham ini. Baik, itu saja teman-teman dan semoga sharing singkat ini dapat membawa insight yang baru bagi teman-teman dan memulai berinvestasi. Sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi, itu yang pertama adalah invest pada saham-saham yang non blue chip pun itu harus dengan cara ditabung ya, atau kita sebut sebagai dollar cost averaging atau DCA. Dan saham-saham yang muncul tadi itu ya, kalau kita lihat yang non-blue chip ini itu sudah langsung terdiversifikasi dari berbagai sektor. Dan harganya ya, kalau teman-teman lihat, itu lebih terjangkau dibandingkan dengan yang blue chip. Jadi harganya itu, kecuali ADES tadi ya, ADES agak mahal, tapi masih oke lah. Kemudian lakukan review berkala untuk pertumbuhan portofolio optimal. Dan sebagai power statement, itu waktu terbaik investasi adalah 10 tahun yang lalu dan waktu terbaik kedua investasi itu adalah sekarang. Jadi teman-teman yang belum investasi langsung take action now untuk mulai berinvestasi. Demikian tadi tutorial singkat tentang cara screening saham-saham untuk ditabung di kuartal 3 2023. Ini khususnya untuk yang memiliki market cap di bawah 20 triliun atau yang non blue chip. Video seri nabung saham ini akan dipublish berkala tiap quarter ya. So, pastikan kalian untuk subscribe dan juga cek link lengkapnya ada di bagian deskripsi di bawah ya tentang bagaimana cara memulai berinvestasi bersama Ajaib. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini sampai habis. Nama saya Tommy Yu dan saya ucapkan salam sukses dan cuan selalu.